Analisis laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan pada PT Astra International Tbk periode 2007-2009. Perkenalkan, nama saya Artika Sari Devi dengan NIM 241151081. Perkenalkan, nama saya Akmal Jakaritya dengan NIM 241151084. Di sini saya jelaskan latar belakang. Sejak tahun 2008, banyak sekali negara yang mengalami krisis global termasuk Indonesia. Banyak perusahaan besar memiliki penurunan pendapatan usaha dikarenakan penurun market forward. Salah satu contoh adalah PT Astra International Tbk, di mana tahun 2008 merupakan tahun yang membutuhkan aktivasi kasus mengingat keadaan ekonomi dan pasar otomotif yang diproyeksikan mengalami perusahaan sebagai dampak kritis global yang mengakibatkan terjadinya krisis finansial. Dengan proyeksi seperti itu, PT Astra International Tbk mengandalkan kedua kekuatan utama untuk mengamankan pendapatan usaha di tahun 2009. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan suatu strategi dan merencanakan yang baik dalam menjalankan usaha agar tetap bertahan. Untuk itu, seorang manajer perlu menganalisis laporan keuangan untuk menderifikasikan kondisi perusahaan dan bagaimana perusahaan agar lebih efektif dan efisien. Di sini saya akan jelaskan tentang rumus masalah. Yang pertama itu, bagaimana analisis laporan keuangan PT Astra International Tbk pada periode 2007 sampai 2009. Yang kedua itu, bagaimana kondisi kinerja keuangan perusahaan serta perkembangan selama periode 2007-2009. Yang ketiga itu, apa masalah yang ditimbulkan dari laporan keuangan perusahaan. Yang keempat itu, bagaimana analisis laporan keuangan untuk menilai kinerja utama keuangan PT Astra International Tbk pada periode 2007-2009. Oke, di sini saya akan jelaskan yaitu tujuan. Yang pertama itu menilai kinerja keuangan Astra tahun 2007 sampai 2009 perusahaan. Yang kedua itu ada mengidentifikasi masalah dari laporan keuangan dan menilai berkembang dari aktivitas perusahaan. Selanjutnya ada karakter teoritis nomor 1. Laporan keuangan merupakan media komunikasi dan bertanggung jawab antara perusahaan dan para memiliki atau pihak lainnya. Laporan keuangan dihasilkan melalui sistem akuntansi yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan. Laporan keuangan bersifat resmi dan penyusunannya harus mengikuti ketentuan-ketentuan dalam prinsip akuntansi. Berterima umum PBU Suwarjono 2002 tahun abad 65. Di sini saya akan lanjutkan lebih dahulu yaitu karakter teoritis nomor 2 menurut Sofia Sapari 2005 yang diacu dalam Anato 2007.24 berdapatkan bahwa laporan keuangan adalah output dan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakaian sebagai salah satu bahan dalam proses
pengambilan keputusan. Di samping sebagai informasi, laporan keuangan juga sebagai tanggung jawab atau accountabilities sekaligus bergambarkan indikator kesuksesan suatu perusahaan dalam mencapai dengan tujuannya. Oke, di sini saya akan lanjut yaitu kerangka teoritis nomor 3. Menurut Suwarjono 2002.27 rencana mempunyai 3 elemen laporan keuangan, yaitu yang pertama aktiva. Ases adalah kekayaan atau sumber ekonomi yang dikuasai perusahaan atau digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya, biasanya mencari laba. Yang kedua itu ada kewajiban. Liabilities merupakan suatu jumlah yang harus diserahkan kepada pihak lainnya dalam bentuk barang atau jasa menggunakan kekayaan perusahaan. Yang ketiga itu ekuitas. Equity merupakan selisih antara aktiva dan kewajiban dari sudut pandangan memilik. Ekuitas merupakan hak residu memiliki setelah semua aktiva dikurangi semua kewajiban perusahaan. Sedangkan dari sudut pandangan perusahaan, ekuitas dapat diartikan sebagai hutang kepada pemilik. Ini saya akan jelaskan metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara sistematis, aktual atau akurat mengenai fakta dan karakteristik suatu perusahaan yang dilakukan dengan mengidentifikasi masalah yang ada dan memecahkan masalah yang dihadapi. Data-data yang dikumpulkan berupa laporan keuangan PT Astra International TB tahun 2007 sampai dengan tahun 2009. Data-data tersebut kemudian keuangan PT Astra International TB dengan membandingkan setiap periode laporan keuangan menggunakan analisis rasio, analisis vertikal, dan analisis horizontal. Di sini saya lanjut yaitu teknik analisis keuangan. Ada 3 metode utama untuk menganalisis laporan keuangan. Yang pertama itu ada analisis horizontal, yang kedua itu ada analisis vertikal, yang ketiga itu ada analisis rasio. Dan jenisnya rasio keuangan, ada 4 jenis rasio utama dalam menilai kinerja keuangan. Yang pertama itu likuiditas, 2 solvabilitas, 3 aktivitas, yang keempat itu ada probabilitas. Selanjutnya saya akan membahas tentang tabel rasio keuangan. Di dalam PPT bisa dilihat itu ada tabel yang pertama yaitu rasio likuiditas, dan tabel yang kedua adalah rasio solvabilitas, lalu yang ketiga ada rasio aktivitas. Selanjutnya saya akan membahas pembahasan dari rumusan masalah yang tadi sudah disebutkan. Pembahasan yang pertama adalah dari hasil analisis yang telah dilakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa analisis laporan keuangan dapat digunakan untuk menilai kinerja perusahaan karena hasil dari analisis akan dapat menghilangkan situasi ketidakpastian dalam informasi sehingga keputusan yang diambil lebih tepat. Misalnya, dalam hal keputusan investasi, efisiensi operasi, dan penentuan laba di masa yang akan datang. Pembahasan yang kedua, berdasarkan analisis laporan keuangan yang telah dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dari keempat rasio yang digunakan memiliki perkembangan yang cukup signifikan. Terdapat pada rasio aktivitas, di mana tingkat keefisienan aktivitas perusahaan terbaik dimiliki pada tahun 2007,
sedangkan di tahun berikutnya memiliki rasio yang berkurang secara signifikan. Pada tahun 2007, aktivitas yang dimiliki perusahaan efektif lebih dikarenakan adanya sebagian utang yang diproporsikan untuk meningkatkan kinerja baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan pada tahun selanjutnya, penurunan lebih dikarenakannya adanya krisis finansial dan adanya penurunan penerimaan utang perusahaan terhadap pembiayaan aset dan investasi perusahaan. Pembahasan yang ketiga, permasalahan yang timbul itu lebih diakibatkan dari adanya krisis yang terjadi di kuartal akhir tahun 2008 yang memaksa perusahaan mengurangi proporsi utang yang diambil oleh perusahaan guna membiayai aset dan investasi. Hal itu terjadi karena selain terjadi krisis finansial, terjadinya krisis subprime mortgage juga mengakibatkan suku bunga menjadi tinggi. Krisis juga mengakibatkan aktivitas yang dimiliki PT Astra International Tbk tidak seefektif di tahun 2007, berbanding terbalik dengan tahun 2009, di mana aktivitas perusahaan paling tidak optimal sehingga berdampak pada penurunan rasio profitabilitas. Pembahasan yang keempat, kemampuan perusahaan dalam mengatasi masalah likuidasi yang baik terdapat pada tahun 2009, di mana current asset perusahaan dapat menutupi utang jangka pendek perusahaan. Pada tahun 2008, PT Astra International Tbk memiliki tingkat pertumbuhan utang yang tinggi untuk membiayai aset dan meningkatkan kinerja perusahaan, serta meminimalisasikan dampak krisis pada perusahaan, yaitu krisis finansial, yang mengakibatkan beberapa bagian usaha PT Astra International mengalami penurunan pendapatan yang cukup besar, sehingga dalam peminjaman utang bisa lebih dikategorikan konservatif, yang dikarenakan utang yang diambil oleh perusahaan berbanding positif dengan hasil yang dicapai perusahaan. Aktivitas perusahaan paling optimal terjadi pada tahun 2007, meskipun working capital turnover negatif akibat tingginya utang lancar. Tahun 2008 dan 2009 menunjukkan perbaikan karena sebagian utang digunakan untuk mendanai aset. Profitabilitas tertinggi dicapai pada tahun 2008. Meski krisis mulai terasa di akhir tahun dan berdampak pada penurunan operasi di tahun 2009, berdasarkan ROE laba bersih terbaik untuk pemegang saham terjadi pada tahun 2007. Selanjutnya ada saran. Yang pertama, secara umum PT Astra International Tbk memiliki nilai rasio yang baik, tetapi dilihat dari perbandingan laba bersih di tahun 2009 mengalami penurunan yang diakibatkan adanya krisis finansial. Menurut penulis, penurunan laba bersih ini mungkin dapat diminimalisasi dan jika bisa diatasi dengan lebih meningkatkan penjualan ekspor, menerapkan efisiensi biaya, misalnya dengan menggunakan produk dalam negeri, semaksimal mungkin, pengurangan biaya operasi yang bersifat non-esensial. Selain itu, perusahaan juga perlu membatasi pengeluaran barang modal dan melakukan pelepasan aktiva dari usaha yang bukan merupakan usaha inti perusahaan, sehingga perusahaan dapat lebih fokus untuk meningkatkan kinerja keuangannya. Yang kedua, penulis mengemukakan pokok-pokok pikiran yang sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi investor dan kreditor, yaitu sebaiknya apabila investor berniat melakukan investasi pada PT Astra International Tbk, lebih baik melakukan investasi jangka panjang dan tidak untuk trading securities. Hal ini dikarenakan adanya kekonsistenan kinerja keuangan dalam periode pendek. Yang terakhir adalah kesimpulan. Analisis laporan keuangan PT Astra International Tbk periode 2007-2009 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja keuangan yang cukup baik secara umum. Likuiditas meningkat di tahun 2009, aktivitas paling efisien pada 2007, dan profitabilitas tertinggi terjadi pada 2008. Meskipun terdampak krisis global, perusahaan mampu menjaga stabilitas melalui pengelolaan utang yang konservatif dan strategi efisiensi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dengan rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.